Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, seluruh Indonesia perawat yang berbahagia. Hari ini ku sedikit sharing tentang ada kawan ini yang mengurus STR, tapi dia sudah lama sekali tidak bekerja. Jadi dia punya STR awalnya gitu kan. STR-nya itu habis dia kuliah diurusnya terbit gitu kan, STR yang versi MTKI dulu, yang bukan versi sekarang ya. Nah itu kan harus diperpanjang tuh, sudah mati selama 5 tahun dia punya STR itu tidak kerja rupanya. Nah, ini kan jadi problem karena harus 25 SKP yang harus dikumpulkannya selama 5 tahun dia memiliki STR tersebut, terutama yang SKP wajib, karena orang punya STR ya harus bekerja. Kalau nggak bekerja ya ngapain punya STR gitu ya. Nggak juga, boleh lah punya STR. STR itu kan hak setiap orang untuk memilikinya, dan wajib kalau dia sudah bekerja memberi pelayanan kepada pasien gitu ya. Nah jadi solusinya gimana? Jadi saya kasih tahu sama teman saya ini, ya kamu buat pengganti praktekmu itu loh selama 5 tahun. Jadi saya harus praktek ya, nggak usah praktek lagi. Masa praktek, memang saya yang bertanggung jawab nanti siapa gitu kan. Nah jadi yang saya anjurkan adalah buat modul praktek profesional untuk pengganti tadi, pengganti prakteknya. Apa itu? Nah yang saya sarankan adalah buat asuhan keperawatan dalam bentuk karya tulis ya, 5 bab gitu kan, seperti kita bikin KTI lah kalau D3 gitu kan, KTI kasus ya. Ambil kasusnya, terserah mau kasus apa saja, pasiennya diambil di mana saja, mau di rumah sakit, mau di klinik, mau di puskesmas, mau di tangga sebelah juga nggak apa-apa. Kalau rumah sakit kan harus ada izin, puskesmas kan juga harus ada izin, apalagi tidak kerja ya, dan mungkin kan klinik juga sama. Jadi ya silahkan di mana aja, yang penting ada pasiennya, kasusnya harus ada. Akhirnya yang paling mungkin karena dia tidak bekerja, dia coba tanya-tanya temannya, ada. Ternyata di tetangga itu ada beberapa yang memang baru pulang dari pulang dari rumah sakit dan dirawat di rumah habis perawatan. Ya boleh saja, silahkan, nggak masalah. Artinya kan askepnya tidak harus askep askep medikal bedah, bisa askep komunitas misalnya kan, silahkan saja lakukan. Yang paling mudah lah bagi teman-teman, tidak usah dipersulit. Hanya dia bikinlah asuhan keperawatan komunitas tersebut. Tapi kasusnya ya kasus penyakit juga, kayak hipertensi, diare, dan yang mudah-mudah aja lah. Silahkan lakukan itu. Akhirnya dia kerjakan, dan setelah 5 modul itu dia selesaikan, baru DPD menerbitkan surat keterangan telah menyelesaikan tugas membuat modul praktek profesional tersebut. Nah surat keterangan itulah yang diupload ke dalam PKB online-nya, di membership-nya. Nah itu penggantinya. Jadi ya setelah itu ya baru dia lakukan input SKP secara keseluruhan. Yang lainnya kan bisa dikerjakan dari tugas-tugas yang lain, misalnya ilmiah, SKP ilmiah, kemudian pengabdian masyarakat dalam bentuk baksos. Orangnya rajin ya gitu, kegiatan-kegiatan baksos. Nah itu ya tinggal dibuat saja surat keterangan atau surat tugasnya ya dari DPK setempat di mana dia terdaftar. Oke gitu. Jadi ini saya sampaikan terkait teman-teman itu kan banyak yang selama dia punya STR dan tidak bekerja dan seterusnya, kesulitan katanya mengumpulkan SKP. Padahal gampang, mudah saja sebenarnya. Meskipun STR sudah mati nih, nah bisa aja buat perpanjangan STR. SKP-nya kan bisa dicari untuk kedepannya. Pastilah dibantu oleh orang PPN. Nih, misalnya nanti ada seminar di sini, ikut saja sambil menyelesaikan itu. Ya, untuk SKP ilmiahnya. Oke guys, kita lihat ya bagaimana proses penginputan SKP untuk kita yang tidak bekerja lah sepanjang STR berlaku tersebut dan mau memperpanjang STR. Oke. Mulai dengan masuk ke akun membership kita pribadi, klik di ppni/
inna.org ya. Nah, masukkan username dan password, login dalam login boxnya. Kemudian untuk mengisi SKP, klik item PKB. Kemudian lihat di sini masa STR berakhir pada 7 bulan 7 2019. Jadi ini STR-nya sudah habis masa berlakunya sehingga dia belum bisa perpanjang STR sebelumnya. Nah, ini sudah mulai ya. Masukkan dulu. Pertama-tama setelah itu kita lihat lakukan permohonan melakukan PKB ya. Klik saja. Nah, ini sudah kita inputkan ke dalam data tersebut, mulai berlaku STR-nya sampai berakhirnya. Setelah selesai itu, yang kedua adalah isi SKP-nya di borang pengisian. Ada 4 item seperti biasa. Yang pertama adalah praktek profesional. Nah, ini ya yang harus diisi oleh setiap perawat yang tidak bekerja ya sepanjang STR berlaku. Silakan masukkan. Ini surat keterangan modulnya. Kemudian pilih per tahun ya. Jadi selama 5 tahun selama STR berlaku, masukkan modulnya sebanyak 5 modul. Cara mengisinya gimana? Isilah sesuai dengan STR mulai terbit sampai STR expire per tahun. Nah, kalau dia misalnya STR terbitnya 8 Juli 2014, maka expire-nya kan 2019 pasti itu bulan Juli. Nah, bikin 2015 Juli tanggal 7. Kenapa seperti itu? Karena sistem itu meminta SKP praktek ini harus per tahun, tidak bisa dibikin 5 tahun sekalian. Dia harus ada terisi per tahun karena yang paling utama dalam pengisian SKP itu adalah di PKBBPN online itu adalah praktek profesional ini. Ini artinya kita mengelola pasien secara langsung. Artinya kita bekerja merawat pasien itu secara langsung. Nah, kalau tidak bekerja tentu kita tidak bisa maksakan harus bekerja ya. Mungkin dia selama ini kerjaannya jadi wira swastawan atau apa ya, terserah saja. Nah, itu dimasukkan ya, ini tahun keduanya, kemudian tahun ketiga sama ya, tapi dokumennya harus beda karena modulnya itu kan beda-beda tuh materinya. Tidak boleh sama modulnya, harus beda-beda. Nah, ini tahun ketiga ya. Jadi jangan lupa tanggal mulai kegiatan itu adalah tanggal di mana STR mulai berlaku dan tanggal akhirnya itu adalah tanggal di mana STR expire. Dibuat per tahun. Lihat tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatannya. Oke, tahun ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke tahun keempat. Nah, ini kita masukkan yang tahun keempat ya. Ini modulnya beda lagi ya. Tahun keempat itu berarti di ini salah nih. Ya, 2018 ya, tahun keempatnya itu. Karena berakhirnya di tahun 2019. Jadi tahun keempat. Oke. Nah, ini ya, tahun keempatnya. Kemudian kita masukkan tahun terakhir. Ini tahun terakhirnya, tahun 2018 dan sampai 2019 ya. Oh, ini tadi yang kita perbaiki tadi ya. Tadi ada yang salah dia penginputannya pada tahun ketiga. Ya, pada tahun keempat, nah salah tadi. Nah, modulnya diperbaiki. Nah, sudah ya, modul keempat. Kemudian modul terakhir. Oke. Kalau kita memperbaiki juga bisa sebenarnya di logbook, tapi nggak usah, ini kita input saja dulu semuanya. Ini 2018 yang terakhir ya. Jadi STR mulai berlakunya itu adalah sehari setelah kita ulang tahun ya biasanya gitu. Jadi biar mudah mengingatnya. Nah, sudah selesai seluruh SKP praktek profesional mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini khusus untuk teman-teman yang memang tidak bekerja selama STR berlaku ya. Sama, mau 2 tahun tidak bekerja juga sama kasusnya.
Yang berikutnya kita masukkan SKP untuk pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa dalam bentuk baksos ya, jadi pengurus warga, timkes, kemudian jadi apa lagi itu, penanggulangan bencana, pengurus CPNI dan yang lain-lain lah. Pokoknya jelas dia bersentuhan langsung dengan warga. Nah, ini kawan kita ini dia banyak mengikuti kegiatan yang sifatnya itu adalah kegiatan-kegiatan dilakukan oleh PPNI komisariatnya. Karena memang kita tekankan SKP ini itu diberikan oleh PPNI komisariat dengan harapan bahwa komisariatnya aktif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Kan PPNI mau dicintai pemerintah, disayangi anggota, disegani profesi lain gitu kan. Ya juga harus disayangi masyarakat pasti kan. Kalau enggak mau gitu mana bisa dikenal gitu ya. Bikinlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Masukkan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ya, supaya kita bisa tambahan nilai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Baksos bisa dilakukan berkelompok atau ya cukup banyak orang lah, karena kan itu penting agar kita dikenal oleh masyarakat. Oke, ranah pengabdian masyarakat sudah selesai. Sekarang kita ke kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini kegiatan yang cukup banyak SKP-nya, dan kita diharapkan agak sedikit bijak ya kalau kita memilih SKP dari kegiatan-kegiatan ilmiah, supaya tidak membuang-buang uang hanya untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya itu hanya sharing saja, kemudian review saja. Itu sudah kita bisa baca kok di internet, kita bisa pelajari di buku lagi dan seterusnya lah. Kalau bisa mencari jenis-jenis kegiatan ilmiah ini yang sifatnya ya seperti workshop ya, atau pelatihan. Jadi sesekali waktu saja kita bisa ikuti. Kenapa? Karena pelatihan dan workshop kan kebanyakan itu keahlian. Jadi akan lebih menambah kompetensi dan performance kita dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien kalau kita bekerja di layanan. Nah, kalau kita cuma mengikuti seminar-seminar yang sifatnya tidak terlalu mendasar, ya sebaiknya kita bisa baca-baca saja di buku gitu ya. Nah, kecuali memang kita SKP-nya memang sangat kurang untuk ilmiah, ya ikuti sajalah kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mencukupkan SKP-nya. Nah, setelah ini kan masukkan semua datanya dengan baik ya, dan pastikan semua datanya benar. Nah, ini kita bisa lihat di logbook ya, jumlah SKP yang sudah kita ajukan, dan pastikan nilainya sudah sesuai gitu kan. Nah, kemudian kita isi dokumen persyaratan ya. Di sini kita bisa upload dokumennya dengan baik agar semua data kita bisa masukkan. Di sini yang diminta ada beberapa item, termasuk keterangan dari PPNI komisariat ya. Ini surat persetujuan dilakukan verifikasi SKP sebenarnya kalau di kami, tapi bisa dibuat dalam bentuk yang lain. Yang jelas harus ada surat keterangan dari PPNI komisariat bahwa kita dalam proses mengajukan perpanjangan STR dan sedang meminta SKP diverifikasi. Ya, kalau di kami seperti itu, keterangan persetujuan verifikasi SKP. Selanjutnya tanggal berapa surat tersebut dikeluarkan. Nah, untuk memudahkan di PPNI kami itu 6 bulan sebelum STR-nya expire sudah mulai memverifikasi SKP secara perlahan-lahan ya, agar nanti cukup. Kalau seandainya tidak cukup, punya waktu 3 bulan lagi untuk mengumpulkan semuanya. 3 bulan sebelum STR habis sudah harus cukup SKP-nya agar bisa diajukan segera verifikasinya. Nah, setelah masuk semua surat keterangannya, masukkan yang lain, KTP, STR, NPWP dan seterusnya. Ini bisa dicek ya. Cek nilainya, cek cek data-datanya di sini. Nah, ini satu saja contohnya. Silakan masukkan yang lain-lain seperti ini.
scan ijazah, scan KTP, scan STR, dan lain-lain. Setelah selesai ya, kita bisa cek di dokumen rangkuman penilaian PKB kegiatan yang kita sudah masukkan. Nah ini ya, jangan lupa ya, ini 2 masih. Nah, kemudian centang gitu ya, pengajuan yang kuning itu agar dia jadi hijau ya. Jadi verifikator tahu kita mengajukan. Simpan. Ya, silakan hubungi verifikatornya. Setelah dihubungi verifikator akan memverifikasi. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kita lihat hasilnya ya kembali. Nah, oke. Sudah 28 SKP disetujui. Artinya kita sudah layak untuk memperpanjang STR. Tinggal nunggu saja prosesnya di DPW untuk mengeluarkan rekomendasi profesi dan bisa di download di sini. Nah, di surat rekomendasinya kalau sudah keluar. Oke.